Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Sika terekam kamera pengawas atau CCTV saat mencuri di sebuah minimarket. Ironisnya terduga pelaku beraksi dibantu sang suami serta membawa anaknya yang masih di bawah umur. Inilah rekaman CCTV saat seorang ibu rumah tangga mengambil sejumlah makanan serta kebutuhan pangan dari sebuah minimarket di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Barang-barang itu ia masukkan ke dalam sebuah tas. Wanita yang datang ke lokasi bersama suami dan anaknya yang masih di bawah umur itu langsung meninggalkan lokasi tanpa membayar ke kasir. Karyawan minimarket sempat berusaha mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor namun upayanya gagal. Kasus dugaan pencurian ini telah dilaporkan pengelola minimarket ke aparat kepolisian. Ya, astagfirullahaladzim, miris sekali melihat kejadian tadi. Biar bagaimanapun, Islam tetap melarang pencurian. Apalagi ini dilakukan suami istri dan membawa serta anaknya yang masih di bawah umur. Nah, ini Ustadz Mukhlis melihat kasus pencurian yang melibatkan suami istri tadi, mungkin sebagian dari kita ada yang mempertanyakan janji Allah, di mana kalau kita menikah maka akan menjadi kaya, namun dalam kasus ini malah tambah susah begitu Ustadz ya. Nah, ini bagaimana mengurai ayat Al-Quran tentang menikah yang membuat kita kaya ini Ustadz? Ya, yang pertama kita tentu menyayangkan ya, sepasang suami istri bekerja sama dalam hal perbuatan dosa, dalam hal ini mencuri, dan juga disaksikan oleh anaknya. Walaupun anak itu belum bisa berkata apa-apa, tapi dia kan melihat, ya, merekam. Dan secara tidak langsung dia juga memberikan keteladanan yang tidak baik kepada anaknya. Ya. Nah, ini bagaimana? Suami istri yang sudah menikah, padahal ada janji Allah yang mengatakan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Itu ada dalam rangkaian surat An-Nur ayat 32 ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahilah ya budak-budakmu atau anak-anakmu, baik laki-laki yang perempuan atau perempuan, dan kalau mereka itu belum mampu, iyakunu fuqara, itu niscaya Allah akan menjadikannya kaya dari karunia-Nya itu. Ini sudah menikah tapi kok tetap susah gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memang sudah berjanji. Barang siapa yang menikah akan diberikannya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada proses yang harus dilalui. Karena di sini menggunakan fiil mudhari ya, present tense. Artinya apa? Harus ada proses. Proses ya tentu saja baik di masa lalu, masa kini atau di masa yang akan datang. Tentu orang yang akan menikah itu dia harus mempersiapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri. Dia sudah siap bekalnya untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Lalu kemudian setelah menikah, dia juga punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sehingga dia harus bekerja. Nah, kalau dia malas, tidak mungkinlah dia akan menjadi kaya. Tapi yakinlah, kalau kita bekerja, sekecil apapun yang dikerjakan, itu pasti akan mendatangkan keberkahan dalam bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir, lihat saja burung. Keluar pagi dari sarangnya, toleh kanan, toleh kiri, terbang hinggap sana, hinggap sini. Pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang sudah kembali dalam keadaan kenyang. Pasti ada saja rezeki Allah kalau kita mau berusaha. Persoalannya adalah ketika dia malas bekerja, bahkan menggunakan jalan pintas dengan cara mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Jadi kuncinya adalah mau berusaha, Allah pasti akan berikan jalannya. Karena juga Allah berjanji di tempat yang lain bahwa barang siapa yang bekerja lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibuat kaya oleh Allah. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tentu saja keimanan, ketakwaan yang dibarengi dengan usaha dan tawakal, itulah yang akan membuat seseorang kaya. Masya Allah.
Amin, amin ya robbal alamin. Artinya tidak mungkin rezeki itu datang ketika kita hanya berpangku tangan, begitu ya Ustadz. Tetap harus ada usaha yang dilakukan dengan cara yang halal dan juga dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Masya Allah.